Assalamualaikum, buat yang baru gabung dan baru lihat channel aku, salam kenal. Semoga kalian sehat-sehat terus ya, amin. Aku mau share lagi ya kegiatan aku hari ini. Seperti biasa, ini aku jalan-jalan sore, sekalian aku mau ke pasar dan beli sayuran. Karena untuk saat ini aku nggak memutuskan untuk food prep yang untuk 1 minggu ke depan gitu. Jadi aku untuk beli belanjaannya paling untuk 2 hari aja ya teman-teman, paling lama. Biar ini mengantisipasi aku biar kemasak semua gitu. Soalnya kalau aku food prep untuk seminggu atau 2 minggu itu kebanyakan aku malah nggak kemasak, jadi malah kebuang dan busuk, itu kan sayang banget ya. Jadi untuk hal ini kalau misalkan kurang baik ya jangan ditiru ya teman-teman. Untuk video-video aku kalau emang ada baiknya ya diambil, tapi untuk negatifnya dibuang aja ya teman-teman. Nah ini aku lanjut ya, karena tadi aku cashnya udah habis di pasar, jadi tadi aku mampir dulu ke Indomaret untuk ambil uang, terus sekalian tadi beli susu dulu untuk anak aku. Dan ini aku lanjut beli lele, karena aku juga beli lelenya 1 kilo, jadi paling untuk 1 hari aja. Aku kalau beli lele ini kalau 1 kilo itu yang isinya 8 ya, jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Soalnya kalau yang isinya 9 atau 10 tuh menurut aku terlalu kecil ya, jadi kalau goreng itu terlalu garing, dan anak aku tuh nggak terlalu suka yang garing-garing banget teman-teman. Jadi kalau untuk yang isi 8 1 kilonya itu menurut aku ukurannya pas, jadi dagingnya itu masih lumayan tebel. Oke lanjut, habis beli lele aku mampir dulu tadi beli telur gulung, terus aku juga ini mampir beli es teh ya. Dan ini nih emang es teh favorit aku ya, yang namanya teh racik. Kalau untuk yang lainnya aku tuh kurang enak ya menurut aku, karena kurang pahit atau enggak ada juga yang beberapa kemanisan. Nah kalau untuk teh racik itu pahitnya dapet pas dan manisnya juga pas, yang enggak terlalu manis gitu loh teman-teman. Nah ini dilanjut lagi, aku udah nyampe rumah. Karena ini udah jam 5-an, jadi anak aku itu dimandiin dulu ya sama bapaknya, sekalian suami aku juga mandi. Aku mau lanjut untuk cuci piring kotor, karena tadi aku sebelum pergi itu belum cuci piringnya ya. Pokoknya waktunya aku beberes itu kalau misalkan anak aku lagi mandi atau anak aku lagi main sama bapaknya ya. Kalau misalkan bapaknya lagi kerja ya aku stop dulu beberesnya, paling cuma beberes mainannya aja, nggak yang kebanyakan di dapur atau nggak yang beberes dapur. Soalnya aku masih was-was ya kalau misalkan ninggalin anak aku sendiri gitu teman-teman. Kalau misalkan anak aku tidur siang ya aku nggak beberes, soalnya aku pasti nemenin anak aku tidur juga. Soalnya anak aku itu kalau misalkan aku tinggalin tidurnya gitu, dia malah kebangun. Jadi misalkan aku nemenin dia udah sejam atau udah lebih dari 1 jam baru aku bisa ninggalin dia gitu. Tapi kalau baru beberapa menit aku nggak bisa, soalnya dia pasti ikut kebangun. Kalau misalkan tidurnya udah sejam 2 jam gitu kan udah cukup ya, jadi aku berani gitu ninggalin dia. Kalau misalkan dia kebangun juga ya it's okay gitu, bisa bangun bareng-bareng, jadi aku bisa ngerjain yang lainnya pas anak aku juga lagi bangun gitu. Buat mami-mami nih yang punya anak kecil gitu, biasanya tuh anak-anaknya pada bobonya tuh ditemenin atau ditinggal ya. Kalau misalkan ditinggal itu tipsnya gimana ya, soalnya aku tuh udah sering nyoba gitu untuk untuk nggak nemenin dia pas lagi tidur gitu. Aku tinggal untuk beberes atau aku tinggal untuk ngapain gitu, tapi tetap aja ikut kebangun. Nah untuk yang punya tips atau trik ya biar anaknya bisa ditinggalin saat tidur itu gimana ya, boleh tulis ya di komentar gitu. Mau banget sih aku kalau misalkan kayak gitu, kan akunya jadi bisa me time juga ya. Sebenarnya aku juga kalau misalkan anak tidur emang aku sengaja nggak pakai untuk beberes, karena kapan lagi istirahatnya ya. Kalau misalkan anaknya tidur kitanya beberes, nanti anaknya bangun kitanya nemenin, kapan kita istirahat dan me time nya. Jadi aku pakai beberes itu ya kalau misalkan anak aku lagi mandi atau anak aku udah tidur malam teman-teman.
Nah, dilanjut ya. Tadi aku juga udah selesai nyuci piringnya sama sikat sinknya, dan ini aku lanjut juga untuk beberes ruangan ini karena anak aku lagi masih mandi ya, lumayan lama karena kan biasa ya. Kalau sama bapaknya pasti sambil main-main, sambil main air atau sambil bawa mainan lah pokoknya. Dan alhamdulillah ya, kalau misalkan agak lama kan kita nih sebagai ibu pasti waktunya tuh dipakai untuk yang lain, bukan untuk rebahan ya. Ya untuk dipakai rebahan juga nggak apa-apa sih, namanya juga untuk istirahat, karena kan jam buat ibu rumah tangga itu sepertinya 24 jam itu sangat-sangat kurang ya teman-teman, bener nggak sih gitu. Atau ada tips dan triknya untuk ibu-ibu yang banyak waktu luangnya gitu, kalau misalkan punya toddler ya, gimana nih caranya siasatin gitu. Apa ada yang sama kayak aku, beres-beresnya malam hari atau pagi-paginya gitu, boleh ya sharing-sharing gitu, siapa tahu aku bisa niru dan works gitu ya di aku sama anak aku. Lanjut lagi ya, balik ke video ini. Aku juga mau ngelap-ngelapin bunga. Ini di sini lumayan ya, aku udah lama nggak ngelap-ngelapin, dan ini kebetulan juga aku lagi pakai kacamata, jadi kelihatan ya berdebunya. Soalnya aku kan hari-hari ya nggak terlalu sering ya pakai kacamata, dan menurut aku tuh kalau tanpa kacamata ya kayaknya beres-beres aja gitu, bersih-bersih aja. Tapi ternyata kalau udah pakai kacamata, masya Allah, yang di pojok itu ada debu lah, yang di atas meja ini ada tumpahan air lah gitu, baru kelihatan banget gitu. Soalnya minus mata aku udah lumayan tinggi ya, sekitar 2,25an. Jadi untuk teman-teman aku yang mungkin ngelihat aku atau nyapa aku dan akunya kurang ngeh gitu, dimaafin ya. Ini bukan karena akunya yang sombong atau nggak mau ikut nyapa balik, tapi karena mata aku beneran deh tampak semuanya tuh mulus kalau emang lagi nggak pakai kacamata gitu. Kalau misalkan ada tips juga untuk ngurangin minus, boleh banget ya sharing di sini gitu. Aku belum berani sih kalau misalkan dengan ke klinik mata yang apa ya namanya, di laser atau apa ya, belum berani juga sih. Dan biayanya juga lumayan besar ya. Aku punya teman gitu di laser gitu, di lasik ya atau apa gitu, matanya satu matanya itu sekitar 8 jutaan. Jadi ya mungkin aja ya, semoga nanti ada rezeki banyak gitu. Kalau misalkan udah berani ya, kemungkinan ya aku mau cobain. Soalnya nggak nyaman banget sih aku pakai kacamata juga terus-terusan gitu. Terus aku juga nggak terlalu nyaman kalau misalkan pakai soft lens terus gitu. Keasikan curhat, ini aku malah udah mau selesai ya beberesnya. Nah ini aku lanjut untuk beberes ruangan ini, ruangan yang hanya beberapa detik bersih dan rapihnya gitu. Dan ini tuh aku udah mulai bingung ya untuk taruh mainan anak aku ini di mana lagi, karena rumah tuh ya sangat-sangat minimalis dan udah penuh ya dengan seisi mainan. Mau di ruangan yang ini, di kamar satunya juga itu tuh emang adikku punya 2 kamar ya rumah ini, dan satunya tuh untuk ruangan kerja suami aku dan satunya untuk kamar kita. Karena anak aku juga masih tidurnya bareng ya sama orang tuanya, jadi satu kamarnya emang sengaja untuk ruangan kerja suami aku dan beberapa barang yang emang numpuk gitu. Jadi dan aku juga bingung ya mau taruh di mana lagi. Emang aku udah punya wishlist ya, atau insyaallah kalau ada rezeki lebih aku mau beli lemari khusus untuk naruh mainan anak aku ya. Ya mudah-mudahan rezekinya datang lebih cepat, jadi biar lebih cepat juga beli lemari mainannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ya. Aku udah selesai beberesnya, dan ini aku mau lanjut untuk bersihin lelenya yang tadi aku beli. Nah ini aku tuh bersihinnya pakai tips ya. Untuk bersihin lele atau ati ampela gitu, nah bisa pakai tepung terigu karena cepet aja hilang lendirnya dan gak terlalu bau amis. Dan cara dikasih tepung kayak gini tuh menurut aku lebih cepet juga ya nyucinya. Soalnya kalau misalkan nggak pakai tepung tuh lebih lama gitu ngilangin lendirnya, dan harus berkali-kali nyucinya bener-bener udah sampai bersih, tapi tetap aja lendirnya itu lama hilangnya gitu. Untuk lele di daerah kalian ini 1 kilonya berapa? Soalnya kalau di Jogja ini sekitar 26 ribuan ya. Ini aku belinya tuh kayak langsung di apa ya, tangan pertamanya atau tangan keduanya ya. Soalnya aku kalau beli di pasar itu anehnya malah lebih mahal daripada tempat yang aku sering beli ini. Di pasar itu bisa
29.000 per kilonya. Nah kalau ini aku belinya di yang biasanya di pinggir jalan itu sekitar 26.000 dan lebih fresh gitu ya. Aku itu kalau beli lele selalu aku potong kepalanya ya, dan nggak aku ambil gitu. Jadi aku request ke mamang-mamang yang jualannya itu, "Mang, tolong ini kepalanya tuh dipotong aja ya, nggak usah aku bawa pulang," gitu. Soalnya tuh aku kalau lihat kepalanya tuh suka geli sendiri, dan menurut aku kalau pakai kepalanya itu terlalu panjang ya. Jadi digorengnya itu kadang kalau misalkan nggak pakai wajan yang panjang gitu malah nggak cukup, dan jadinya tuh ngelingker gitu lelenya. Dilanjut, ini pas anak aku udah tidur malam ya, aku ini ngeracik untuk bikin sambal, karena kalau besok paginya tuh suka bersin-bersin dan kasihan kan untuk anak aku. Jadi ini aku tuh mau bikin sambalnya ya malam-malamnya, jadi besok itu tinggal diangetin lagi. Nah ini tuh menurut aku enak banget ya, seperti kayak di pecel-pecel lele gitu. Pakainya bawang merah, bawang putih, terasi, terus pakai cabai rawitnya nggak usah banyak-banyak ya kalau emang nggak mau terlalu pedas. Terus pakai cabai merah, sama kita pakai kemiri. Nah itu udah sedep banget sih, beneran deh rasanya tuh kayak di pecel lele. Kalau mau banyakin stoknya gitu bisa banyakin tomatnya. Jadi ini aku pakai 2 tomat, ini bisa untuk 2 hari sambelnya. Dan alhamdulillah nggak bau ya, karena kan ini sebelum aku chopper itu aku goreng dulu dan aku diemin biar nggak terlalu panas, baru deh aku chopper. Kalau ada yang bilang nyambel itu lebih enak pakai ulekan dibandingkan pakai blender atau chopper, menurut aku nggak ya, sama aja menurut aku rasanya. Tergantung kita nambahin penyedapnya, garam, dan kaldu jamurnya itu, jadi biar makin sedap. Dan menurut aku juga menghemat waktu juga untuk IRT ya, yang nggak terlalu banyak waktu kayak aku ini dibandingkan ngulek capek ya. Biasanya aku kalau ngulek itu ya suami aku, dan tapi kalau misalkan lagi nggak ada suami aku ya mending pakai blender atau pakai chopper. Tapi ya itu balik lagi ya ke selera kita, boleh di blender, boleh di chopper, atau boleh juga diulek kalau emang misalkan kalian banyak waktu dan emang menurut kalian lebih enak diulek ya itu nggak apa-apa, silahkan selera masing-masing. Nah ini habis aku chopper semuanya, terus aku lanjut masak lagi, digoreng lagi, terus aku kasih seasoning ya untuk garam, kasih gula pasir juga sedikit, terus aku kasih penyedap. Udah pokoknya sesuaiin sama selera kalian rasanya, dan ini dijamin deh rasanya itu bener-bener sedap, untuk 2 hari aja tuh nggak berbau sama sekali. Pokoknya dipastiin sebelum dichopper ini bahan-bahannya itu semuanya digoreng dulu ya sampai layu, jadi itu lebih awet dan nggak ada bau bawangnya, nggak ada bau langu. Kalau mau lebih enak lagi dan lebih gurih lagi bisa pakai kacang mete, tapi aku nggak pakai ya, jadi aku pakai kemiri aja. Kayak gini aja tuh udah enak banget, udah sedep, pas banget kan untuk temen lele atau ayam goreng. Atau kalau cuman punya tempe sama tahu aja itu juga sama aja, bener-bener enak. Pokoknya makanan apapun kalau ada sambalnya itu terasa nikmat ya. Walaupun sambal pakai nasi anget aja itu udah enak menurut aku. Dan untuk step terakhirnya, nah ini kita setelah seasoning pokoknya masih tumis-tumis aja ya sampai minyaknya itu bener-bener keluar. Dan untuk warnanya itu sampai berubah rada ke merah tua atau kecoklatan gitu, baru deh kita angkat. Terus bisa taruh di kulkas, besoknya diangetin, atau bisa ditaruh di suhu ruangan juga. Karena bikin sambelnya juga aku udah selesai, jadi segitu dulu video dari aku. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mau mampir dan nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video aku selanjutnya. Bye-bye.